Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, saudara seiman, kita melanjutkan kitab Situ Duror, masih di yang kelima, tentang bahwa di antara manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengingkari kemungkaran. Dan termasuk mengingkari kemungkaran adalah membantah kesesatan. Kemudian kata beliau, Al-Khawarij aqallu jarimah minal kuffar fil mizanil amil akhir. Orang Khawarij lebih baik daripada orang kafir di hari akhirat nanti. Dan artinya di hari akhirat orang Khawarij lebih mending daripada orang kafir. Karena orang Khawarij masih tetap dapat janji Allah untuk masuk surga. Beda dengan orang kafir. Ya. Lakin binisbati lima yu'ani minhumul muslimun, tapi di dunia mudarat orang Khawarij untuk kaum muslimin lebih besar dibandingkan orang kafir. Bahaya orang Khawarij untuk kaum muslimin lebih besar. Kenapa? Karena orang Khawarij itu menghalalkan darah kaum muslimin. Mudah mengkafirkan. Karena keyakinan orang Khawarij pelaku dosa besar itu kafir. Orang kafir halal darahnya. Makanya di zaman dahulu, di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka membunuhi ya, setiap orang yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Dianggap kafir, pengikut Ali bin Abi Thalib kafir. Mereka mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat yang tidak setuju dengan pendapat mereka, yang kemudian akhirnya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Makanya bahaya orang Khawarij kepada kaum muslimin di dunia ini lebih besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa memerangi orang Khawarij itu lebih agung daripada memerangi orang kafir. Rasulullah SAW sabda tentang orang Khawarij, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qataluh. Seburuk-buruk orang yang terbunuh di kolong langit itu orang Khawarij. Dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri berkata apa? Ketika mendengarkan hadis ini. Laqitalu Khawarij a'zam indi min qitali iddati minal atrab. Memerangi orang Khawarij bagiku lebih agung daripada memerangi orang kafir. Bukan berarti orang kafir lebih baik di akhirat, tidak, Pak. Tapi bahaya Khawarij lebih berat daripada orang kafir. Ya. Ini dengan nas dari Rasulullah SAW langsung. Kata beliau, wa ma yuqi'una bihim minal mihan wal balaya fahum a'zamu syarran minal kuffar. Akibat yang ditimbulkan oleh orang Khawarij terhadap kaum muslimin, ya, itu lebih buruk daripada orang kafir. Balla yakhlusul kuffar ilal muslimin kama yakhlusu ilaihim haula. Bahkan orang kafir saja tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Khawarij kepada kaum muslimin. Walidzalika qad tuqaddamu uqubatum fid dunya qabla ghairihim.
Makanya sanksi orang Khawarij lebih didahulukan daripada yang lainnya. Di zaman Ali bin Abi Thalib, ketika muncul Khawarij, maka sepakat semua sahabat untuk memerangi mereka terlebih dahulu. Ya, demikian pula semua kesesatan yang membahayakan kaum muslimin harus diberantas terlebih dahulu sebelum yang lain. Antum tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi sebelum memerangi kaum Salibis, yang pertama kali diperangi oleh Salahuddin Al-Ayyubi siapa? Kaum Rafidhah, kaum Syiah. Kenapa? Karena orang kaum Syiah berbahaya banget, Pak. Mereka bukan cuma Syiah, Khawarij juga. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Kenapa? Salahuddin memerangi dulu, menghabisi kaum Syiah dulu sebelum Salibis. Kata beliau, supaya tidak ada yang membokong kami dari belakang. Karena mereka tahu sendiri, jatuhnya kota Baghdad ya di tangan Tartar, sehingga 3 juta kaum muslim disembelih. Siapa yang berjasa? Orang Syiah yang bekerja sama dengan orang-orang Tartar sehingga berhasil masuk ke Tartar, ke Baghdad. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau kita Salafiyin membantah Syiah, membantah Sufi, membantah, lalu kemudian ada yang berkata, kamu ngapain sih sibuk ngebantah kaum muslimin sementara orang-orang kafir berusaha untuk menghancurkan kaum muslimin? Kita katakan justru orang kafir menggunakan pemikiran sesat untuk menghancurkan apa? Islam di mana-mana, Pak. Mereka gunakan itu Khawarij untuk menghancurkan Islam. Katanya Islam itu terorisme. Mereka gunakan orang Khawarij yang punya pemikiran apa? Takfir itu. Bikin ISIS dan yang lainnya. Untuk apa? Merusak citra Islam. Mereka sebarkan tasawuf di tengah kaum muslimin, Pak. Karena mereka tahu, mereka sudah pelajari tasawuf itu merusak Islam. Ya. Maka mereka jadikan tasawuf itu untuk menghancurkan Islam. Di mana-mana tasawuf selalu didukung oleh penjajah, saudaraku seiman. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa ta'ammal fiqh Ibn Taimiyah hina qala ba'da kalamihi sabiq. Coba perhatikan kata beliau ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berikut ini. Wal uqubatu fid dunya takunu lidaf'i dhararihi 'anil muslimin. Wa in kana fil akhirati khairan mimman lam yu'aqab kama yu'aqabul muslim al-muta'addi lil hudud. Wala yu'aqab ahlu dhimmah min yahud wan nasara. Sanksi di dunia tujuannya untuk apa? Menolak mudarat dari kaum muslimin. Walaupun terkadang yang disanksi ini lebih baik daripada orang yang tidak disanksi. Sebuah contoh, seorang muslim ya yang melakukan keonaran di muka bumi, dia muslim tapi melakukan keonaran di muka bumi, membunuh, maka dia diberikan sanksi. Sedangkan mereka ahlu dhimmah, orang kafir dhimmi, tidak diberikan apa? Sanksi ketika tidak berbuat keonaran. Tapi seorang muslim, seburuk-buruk muslim Pak, di akhirat lebih baik daripada orang kafir di akhirat. Tapi untuk di dunia tetap diberikan sanksi mereka, saudaraku seiman. Fahfadh hadha, kata beliau, hafalkan ini. Pahami baik-baik tentang manhaj ini, akhul Islam. Wa'addu alaihi bin nawajid, gigit ya dengan gigi geraham. Ya. Tatahawa baina yadaika asakirul batil al-mu'attilah limujahadatil bid'ah wa ahliha. Jangan sampai kamu terseret oleh syubhat orang-orang yang ingin melemahkan kita untuk membantah apa?
kesesatan. Seperti orang yang mengatakan, ilam takunu ma'ana fa'antum ma'ahum. Au ka'ulaikal qailin tuwajjihuna sihamakum ila ikhwanikum wal amaniyun wasyuyu'iyun ansyat ma yakununa fi nashri khilafat bainakum. Kalian ini ya mengarahkan anak panah kalian kepada saudara-saudara kalian sesama kaum muslimin, sementara liberal, komunis sangat semangat sekali untuk menciptakan perselisihan di kalangan kalian. Kalian tahu orang kafir itu ingin kaum muslimin berpecah belah. Dengan cara itu kita disuruh diem dari kesesatan. Jangan berbicara tentang syirik, jangan berbicara tentang bid'ah, jangan berbicara tentang kesesatan. Supaya apa? Katanya, supaya kaum muslimin tidak pecah belah. Nah kalau begitu caranya berarti gimana dong Pak? Akhirnya kesyirikan merajalela, kesesatan merajalela, hanya karena alasan katanya supaya kita tidak berpecah belah. Ya subhanallah. Saya pernah memberikan sebuah pertanyaan di sini. Mana yang lebih berat mudaratnya, Pak? Mana yang lebih besar mudaratnya? Tersebarnya kesesatan atau munculnya perpecahan? Nah, mana yang lebih besar mudaratnya? Tersebarnya kesesatan atau munculnya perpecahan? Jelas tersebarnya kesesatan lebih besar mudaratnya. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Muwafaqat, perpecahan yang muncul akibat membantah kesesatan lebih ringan mudaratnya dibandingkan dengan tersebarnya kesesatan itu sendiri. Sekarang Pak, sebab kaum muslimin itu dibinasakan oleh Allah dan hina di mata Allah akibat apa? Akibat menyimpang dari perintah Allah. Allah abadikan perang Uhud. Kenapa? Untuk dirikan pelajaran. Dulu di perang Uhud kaum muslimin kalah karena menyelisih perintah Rasul. Allah abadikan perang Hunain. Untuk apa? Dijadikan pelajaran. Kalian dulu di perang Hunain kalah karena kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Kalau itu perkara yang bisa membuat kalah kaum muslimin di zaman Rasul, Pak. Bagaimana dengan kesyirikan yang merajalela, kebid'ahan, kesesatan? Masa kita diam? La wallah. Ya akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu ya akhi, kita membantah pemikiran sesat bukan berarti tidak membantah pemikiran kafir, tidak. Tetap kita membantah, tapi ingat, ketika kita membantah tasawuf, kita membantah pemikiran takfiri, kita membantah kaum Syiah dan yang lainnya, tiada lain untuk menjaga modal Islam, Pak. Mempertahankan kemurnian Islam. Karena itulah modal, Pak, untuk Islam itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin itu. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kata beliau, qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, "At-tathhiru sabilillah wa dinihi wa manhajihi wa syar'atihi wa daf'i bagi haula'i wa udwanihim ala dzalika wajibun ala kifayah bittifaqil muslimin." Karena kata beliau, membersihkan jalan Allah, membersihkan agama Allah, manhaj Allah dan syariatnya, dan membantah mereka-mereka orang-orang yang tersesat jalan itu, hukumnya wajib fardu kifayah dengan kesepakatan kaum muslimin. Walaula man yuqimuhumullahu lidaf'i dhararil haula ila fasadad din. Kalau bukan karena adanya ulama-ulama, Pak, yang membela agama ini bahkan rusak, Pak. Tapi dengan adanya ulama yang membantah kesesatan, kemurnian Islam masih terjaga, Pak. Alhamdulillah. Makanya bayangkan kalau semua diam, tidak mau membicarakan tentang
kesesatan, tidak mau membantah kesesatan, orang nanti akan tercampur antara yang hak dengan yang batil. Sementara Allah melarang kita untuk mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Allah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dengan yang apa? Yang batil. Enggak bisa. Islam itu jelas. Yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Tidak ada tawar-menawar dalam masalah ini, saudaraku seiman. Dalam masalah akidah, Islam itu sudah jelas. Kata Rasulullah, taraktukum ala bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian tuh di atas putih bersih. Malam dan siangnya sama, kata Rasulullah SAW. Kata beliau, kita lanjutkan berkata Ibnu Taimiyah, wa kana fasaduhu a'dham min fasadi istila'il adu min ahlil harb. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang sesat itu, seperti tasawuf, Syiah dan yang lainnya, itu lebih besar kerusakannya dibandingkan dengan apa? Kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Iya. Fa inna haula'i idza istaulau lam yufsidul qulub wa ma fiha minad din illa taba'a. Karena orang-orang kafir itu kalau menguasai kaum muslimin, mereka tidak sampai merusak hati dan agama kecuali dengan cara ngikut apa? Ngikut kesesatan tadi. Adapun mereka yang tersesat seperti orang Syiah tersebut, mereka itu kerusakannya langsung kepada kaum muslimin, Pak. Mereka bawa pemikiran. Saudaraku seiman. Makanya kenapa para nabi memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Tapi tidak memperingatkan dari Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasulullah, ma min nabiyyin min anbiya'i qabli illa hadzara ummatahu min fitnatid dajjal. Tidak ada seorang pun nabi sebelumku kecuali memperingatkan umatnya dari fitnah dajjal. Tapi Ya'juj dan Ma'juj enggak. Beda, Pak. Kalau dajjal misinya adalah merusak akidah. Menyuruh agar manusia menyembah dirinya. Sedangkan Ya'juj dan Ma'juj tidak ada misi itu. Ya'juj dan Ma'juj hanya menghancurkan, sudah. Tidak ada misi merusak akidah. Nah, ahlul bid'ah, kayak tasawuf, Syiah, misi mereka jelas merusak akidah, sudah. Dan itu digunakan oleh orang-orang kafir untuk memerangi apa? Orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Mereka orang kafir paham banget, Pak, bahwa Islam itu hanya jaya dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka bagaimana caranya untuk memerangi sunnah? Tidak lain dengan cara menyebarkan bid'ah. Karena bid'ah itu bisa mematikan apa? Sunnah. Sebagaimana sebagian salaf berkata, ya, ma uhya bid'atun illa umitat bimithluha minas sunnah. Tidaklah satu bid'ah dihidupkan kecuali akan mati sebuah sunnah Rasulullah SAW. Nah itu orang kafir paham banget itu, Pak. Untuk mematikan sunnah itu dengan cara menghidupkan bid'ah. Maka mereka keluarkan dana yang banyak untuk mendanai bid'ah itu, Pak. Didukung itu. Tujuannya apa? Memerangi sunnah. Dan orang-orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwat Islam saudaraku seiman. Kemudian beliau menyebutkan sebuah contoh yang ya di Aljazair. Nah, beliau memang orang Aljazair ya. Kata beliau, limadza unyat jum'iyatul ulama al-muslimin Aljazair baina
al-Jazairiyin birraddi 'alal firaqil munharifah qaturqi sufiyah akthar min inayatiha birraddi 'alal ilhad ma'a wujudil istimaril faransi. Di Aljazair, kata beliau, Jum'iyatul Ulama Al-Muslimin, yaitu sebuah lembaga ulama di Aljazair, mereka lebih fokus membantah tarekat Sufiyah dibandingkan membantah pemikiran ilhad, pemikiran komunis, pemikiran orang-orang kafir. Padahal waktu itu Aljazair di bawah penjajahan kaum Perancis. Tapi ternyata para ulama Aljazair lebih fokus membantah tarikat-tarikat sufi itu, Pak. Karena di Aljazair waktu itu berkembang tarikat-tarikat sufi yang ternyata semuanya didanai oleh orang Perancis. Memang tujuannya untuk mematikan sunnah. Maka para ulama Jazair lebih fokus membantah tarikat sufi dibandingkan membantah pemikiran-pemikiran orang kafir. Iya. Kata beliau, hadhihi syubhah taridu katsiran 'ala lisani man lam yatadalla bi manhajis salaf. Pertanyaan ini banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak paham tentang hakikat manhaj salaf. Yujibu anha Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi, dan ini sudah dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Bashir Al-Ibrahimi. Beliau berkata, wa innaka la tub'id idza qulta inna li fushuhil khurafat wa adalilit turuq bainal ummah atharan kabiran fi fushuhil ilhadi baina abna'iha al-muta'allimin ta'alluman urabawiyan al-jahilin bihaqiqati dinihim. Sesungguhnya, bagus sekali perkataan beliau ini ya, tersebarnya khurafat dan kesesatan yang disebarkan oleh tarikat-tarikat sufi itu pengaruhnya besar sekali untuk membantu tersebarnya pemikiran orang kafir. Antum tahu orang liberal tuh mengatakan semua agama sama, plural, ya kan? Nah, plural ini Pak, asalnya dari mana? Dari pemikiran sufi juga. Orang sufi punya pemikiran apa? Wahdatul wujud. Tahu wahdatul wujud? Wahdatul wujud itu artinya wujud Allah itu bersatu dengan wujud makhluk. Wahdatul wujud namanya, satu wujud. Ya. Kalau di Honda ada one heart, satu hati. Ini satu wujud. Berarti kata menurut wahdatul wujud apa? Perwujudan Allah itulah yang kita lihat pada perwujudan makhluk. Sampai-sampai Ibnu Arabi mengatakan apa? Tidaklah anjing dan babi kecuali perwujudan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Arabi dikafirkan oleh siapa? Imam Ghazali, Pak. Iya. Nah, pemikiran wahdatul wujud ini, Pak, berarti apa? Mendukung orang yang menyembah selain Allah. Orang yang menyembah patung, menurut wahdatul wujud, dia sedang menyembah Allah. Karena patung itulah perwujudan Allah. Orang yang menyembah pohon, menurut wahdatul wujud, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut wahdatul wujud hasilnya apa? Sama dengan orang liberal. Semua agama sama. Semua agama apa? Sama. Makanya Pak, dari pemikiran tasawuf ini Pak, banyak sekali kaum muslimin akhirnya terkena pemikiran liberal. Karena sumbernya dari sana. Sebabnya dari sana. Di Indonesia tasawuf banyak sekali. Ya, pemikiran Ibnu Arabi pun tersebar.
Di negeri kita ini, saudaraku seiman, wahdatul wujud banyak. Sehingga akhirnya menganggap ya semua agama sama itu sesuai dan serasi dengan keyakinan wahdatul wujud tersebut. Makanya di Jazair para ulama fokus membantah apa? Tarikat sufi. Kenapa? Karena itu memang sumbernya, sebab utamanya untuk masuk pemikiran apa? Liberal itu, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, inna li fushuwil khurafat wa adalil turuq bainal ummah atharan kabiran fi fushuwil ilhad bain abna'iha al-muta'allimin. Tersebarnya khurafat dan kesesatan-kesesatan tarikot-tarikot itu di antara umat Islam memberikan pengaruh besar untuk tersebarnya ilhad. Ya. Apa pemikiran-pemikiran ilhad itu di antara kaum muslimin yang sedang belajar Islam. Ya. Yang tidak paham tentang hakikat agama mereka. Li'annahum yahmiluna min as-sighar fikratan anna hadhihi al-adalil at-turuqiyyah hiya ad-din. Karena mereka berusaha untuk mendidik anak-anak dan meyakinkan kepada anak-anak bahwa tarekat inilah agama Islam. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan tarekat, Pak. Antum tahu tarekat itu siapa yang membuat, Pak? Ya, orang-orang ya. Tarekat Naqsyabandiyah. Siapa yang bikin tarekat Naqsyabandiyah? Naqsyabandi. Ya, tarekat Rifaiyah. Siapa yang membuatnya? Rifai. Itu dinisbatkan kepada pendirinya masing-masing. Kalau kita runut sanadnya, nggak nyambung ke Rasul, Pak. Nggak nyambung sama sekali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kita lanjutkan ya akhal Islam. Wa anna ahlaha hum hamalatud-din. Mereka menganggap bahwasanya ya mereka-mereka yang di atas tarekat itulah pembawa bendera agama. Fa idza taqaddama bihimul ilm wal aql lam yastasigha minhum ilmun wala aqlun. Ya, ketika dipahami betul-betul secara ilmu dan akal, ternyata ilmu dan akal pun tidak akan bisa menerima pemahaman mereka itu. Karena tarekat itu paling banyak hurufatnya, Pak. Cerita-cerita tentang kesaktian wali, tentang karomah, bisa bolak-balik ke surga tiap hari 70 kali. Cerita-cerita tentang wali, katanya bisa nempeleng malaikat maut. Cerita-cerita tentang wali, katanya bisa begini, bisa begitu. Waduh, ngeri, Pak. Dan anehnya banyak kaum muslimin percaya aja gitu, Pak. Iya. Apa seperti itu din? Subhanallah, saudaraku seiman. Fa'angkaruha haqqan wa adlan wa angkaru ma'ahad ad-din dhulman wa jahla. Ketika kita pahamkan bahwa itu tidak sesuai dengan din, Rasulullah tidak pernah menyampaikan seperti itu, tidak pula para sahabat, tidak pula para ulama. Apa yang terjadi? Mereka malah mengingkarinya. Iya. Akhirnya mereka pun mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kebodohan mereka, saudaraku seiman. Akibat apa? Yaitu akibat pengaruh tasawuf. Dianggap tasawuf itulah Islam, padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan tasawuf. Rasulullah tidak pernah membawa ajaran tarekat, enggak. Orang tasawuf punya keyakinan kalau orang sudah sampai derajat wali, tidak perlu lagi syariat Nabi. Karena orang tasawuf punya keyakinan bahwa wali lebih tinggi daripada apa? Nabi. Itu keyakinan tasawuf, silakan Bapak baca dalam kitab-kitab mereka. Makanya Dr. Fadl Ilahi, ya Al-Zahir, punya buku yang berjudul Sejarah Hitam Tasawuf dan Darah Hitam Tasawuf. Ya. Dijelaskan di situ berdasarkan rujukannya langsung dari kitab-kitab tasawuf sendiri, Pak.
Sampai Abu Bistom berkata, maqamun nubuwati fil barzakhi fuwaiqur rasul wa dunal wali. Nabi di alam barzah itu katanya apa? Di atas rasul, di bawah wali. Jadi rasul paling rendah, di atas rasul nabi, di atas nabi wali. La ilaha illallah. Makanya tidak aneh sebagaimana pernah saya sampaikan. Kalau ada seorang kiai yang merasa dirinya sudah sampai derajat wali, bagi dia apa? Halal zina, halal minum arak. Kenapa? Karena kalau sudah sampai derajat wali, tidak perlu ikut syariat Nabi. Mereka yang masih sholat, masih meninggalkan yang haram, itu katanya masih tingkatan rendah. Itu masih tingkatan syariat katanya. Sementara mereka mengaku sudah sampai derajat apa? Hakikat. Padahal hakikat itu hakikat kekafiran, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Coba bayangkan Pak, kalau pemikiran seperti ini tersebar ke kalangan kaum muslimin, rusak nggak syariat? Ya? Rusak syariat Pak. Belum lagi mereka punya pemikiran batiniah atau batiniah. Bahwa syariat itu ada dua, lahir dan batin. Orang yang sholat itu baru lahirnya doang. Nanti ada batinnya. Batinnya mereka tafsirkan sendiri. Al-Quran itu ada dua makna. Makna lahir, makna apa? Batin. Ya, makna lahir wa aqimus sholah, dirikan sholat. Makna batinnya apa? Mereka tafsirin sendiri. Sesuai dengan pemikirannya. Yang mereka anggap katanya sudah sampai derajat hakikat itu. Karena yang paham tentang derajat makna batin itu para wali katanya. Jadi mereka yang akan menafsirkan makna batin, kita-kita yang masih syariat nggak paham makna batin. Akhirnya membuka pintu orang tersesat Pak, untuk menafsirkan seenaknya mereka. Tinggal ngaku, saya sudah sampai derajat hakikat, saya sudah ketemu dengan Khidir, saya sudah begini, ngaku diri punya karomah, lalu kemudian dia menganggap saya lebih paham tentang makna batin daripada Anda. Kalau Anda masih lahiriah gitu. Kalau kami sudah batin, beda lagi. Dengan cara seperti itu mereka merusak agama. Menghancurkan agama. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, subhanallah. Akhul Islam, saudaraku seiman. Nah ini, akhi. Kemudian kata beliau, ara'aita anal qada'a ala turqiyah qada'un ala ilhad fi ba'di ma'anihi? Apa kamu tidak lihat kalau kita berhasil ya membantah pemahaman tasawuf, maka kaum muslimin pun akan selamat daripada pemikiran apa? Ilhad. Ya. Yang disebarkan oleh orang-orang kafir. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi, tasawuf itu pintunya orang kafir untuk menghancurkan apa? Islam. Ketika pintu ini sudah kita tutup rapat-rapat, mereka nggak bisa lagi menghancurkan Islam. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Antum lihat ketika Inggris menguasai India, lalu kaum muslimin di India bangkit untuk jihad. Mereka ambil anak kaum muslimin, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dididik, dicuci otaknya, dikembalikan ke India. Dibiarkan dia menyebarkan pemikirannya, Pak. Dan mengatakan jihad tidak ada. Dalam rangka apa? Supaya kaum muslimin tidak jihad melawan penjajah. Lama-lama kemudian dia mengaku dirinya apa? Nabi. Bikin agama baru namanya Ahmadiyah. Dan pengikutnya sampai hari ini banyak. Berhasil tidak untuk menyesatkan kaum muslimin? Berhasil. Berapa banyak saudaraku seiman? Di negeri kita jangan tanya deh.
Pemikiran-pemikiran yang mengerikan, ya, yang sangat menyimpang dari din. Itu subhanallah, Pak. Dibikin buzzer-buzzernya, pendukung-pendukungnya. Tujuannya satu sebetulnya. Tujuannya untuk menghancurkan sunnah. Karena mereka tahu, ya, bahwa benteng terakhir Islam itu ada pada ahlus sunnah. Siapa lagi yang akan membela Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya kalau bukan ahlus sunnah yang mengikuti manhaj salaf, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku seiman. Kata beliau, waqad qara'tu fi hadhil ayyam likatibin Tunisi maqalan yan'a fihi ala jum'iyatil ulama ihmalaha li hadhil jiha min jihatil fasad wa hiya al-ilhad. واعتذر عن علماء جامع الزيتونة بأنهم وإن قعدوا في نواحي الإصلاح التي تخب بها جمعية العلماء وتضع قاموا في حرب الإلحاد بما شكرهم عليه ولكنه حصر عملهم في هذا السبيل في خطب جمعية ينددون فيها بالإلحاد ويحذرونه. وفات هذا الكاتب الفاضل أن جمعية العلماء لم تسكت عن الإلحاد بل هاجمته في أمنع معاقله. Aku, kata beliau, membaca sebuah tulisan yang ditulis orang Tunisia, yang di situ dia menyalahkan lembaga ulama Jazair yang hanya fokus membantah kaum thariqat tasawuf, tapi tidak mau membantah pemikiran ilhad seperti liberal dan yang lainnya. Ya. Dan dia menganggap bahwa seperti ini sebuah kesalahan, katanya. Ya. Dia tidak tahu bahwa para ulama pun juga membantah pemikiran ilhad. Ya. Justru dengan membantah tasawuf itu berarti telah menutup pintu supaya ilhad itu tidak masuk ke dalam kaum muslimin. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi, masuknya ilhad itu dari jalan tasawuf, thariqat itu. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Wa hal yudawil marid bitahdhir as-sihha min marad aw asbabil marad? Apakah orang sakit itu diobati, ya, dengan cara mengingatkan orang-orang sehat dari sakit atau dari sebab-sebab penyakit? Kira-kira yang mana? Tentu yang harus kita ingatkan yaitu sebab-sebabnya dulu, Pak. Sebab-sebab sakit itu ini. Hati-hati kalian. Nah, sebab masuknya pemikiran ilhad itu adalah melalui pintu-pintu yang tadi, Pak. Kebid'ahan dalam agama. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ila anna al-alim al-mursyid qat-tabib la yanjah fi inqadhil marid min al-maut ila bighsyani mawaqi'il maut. Maka seorang ulama yang betul-betul paham, dia bagaikan seorang dokter. Ketika mengobati orang sakit, dia akan pelajari dulu sebab-sebabnya. Kenapa dia sakit? Sebab-sebabnya ini dulu yang harus dihabisi. Baru kemudian penyakitnya akan sembuh biiznillah. Demikian pula sebab masuknya pemikiran orang kafir itu adalah pintunya dari kebid'ahan dalam agama. Itu sebabnya. Ketika kebid'ahan sudah kita pahamkan orang bahwa itu bid'ah, bahwa itu enggak benar, insya Allah, Pak, pemikiran orang kafir pun akan sulit untuk masuk kepada kaum muslimin, saudaraku saya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi, maka dari itu akhi, kenapa ya Ahlus Sunnah Salafiyin mereka banyak fokus membantah kesesatan, kebid'ahan. Karena bid'ah itu membuka pintu apa? Kesesatan yang lebih besar dari itu.
Makanya kenapa Rasulullah SAW setiap khutbah Jumat itu mengingatkan bahaya bid'ah. Rasulullah setiap khutbah Jumat mengatakan apa? Ya. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap khutbah Jumat Rasulullah mengucapkan itu. Sekarang kalau ada khotib yang mengucapkan itu disebut apa, Pak? Wahabi. Iya. Makanya mereka yang doyan bid'ah gak berani tuh, Pak, bawa itu. Gak pernah kita dengar mereka mengucapkan itu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur. Tak pernah kita mendengar mereka bawakan itu ketika khutbah Jumat. Kenapa? Karena itu ucapan yang sebetulnya, Pak, ya, bagaikan halilintar buat ahli bid'ah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Idzan famuwajahatu haula'i himayatin li diyaril muslimin min an tuqtal min tahtiha. Kalau begitu kata beliau, membantah kebid'ahan itu tiada lain adalah untuk melindungi kaum muslimin agar jangan sampai dirusak agama mereka. Bihadil munafiqin alladzina yatasalluna susufuf liwadan, dengan cara menjihadi orang-orang munafik yang ingin memasukkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan dari Islam sama sekali. Ya. Ketika kita pahamkan kepada kaum muslimin bahaya bid'ah, maka semua pemikiran yang bukan dari Islam semuanya akan mental, Pak, biiznillah. Tapi ketika kita diam dari bid'ah dan tidak mau menjelaskan tentang kesesatan bid'ah, maka semua pemikiran yang bukan dari Islam pun mudah masuk ke dalam apa? Islam, Pak. Karena dari pintu bid'ah lah masuk semua pemikiran. Ikhwata Islam. Makanya mereka langsung bikin statement syiri teroris, suka ngomongin bid'ah. Karena mereka tahu, Pak, kalau mengomongin bid'ah, mewanti-wanti kaum muslimin dari bahaya bid'ah, membuat pemikiran mereka nggak bisa masuk. Maka caranya apa? Menyerang. Iya. Supaya orang takut untuk ngomong tentang masalah apa? Kebid'ahan. Supaya orang menghindar. Atau mungkin orang yang berbicara tentang bid'ah dibunuh. Supaya setidaknya dia tidak bicara tentang apa? Bahaya bid'ah. Dan tidak membantah bid'ah. Kenapa? Karena mereka tahu pintu untuk masuk untuk menghancurkan Islam ini dari bid'ah itu, Pak. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah masuk Isya belum? Udah. Baik. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Kata beliau, qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, wa kadzalika jihadul munafiqin innama huwa bitablighil hujjah. Demikian pula menjihadi orang munafik itu dengan cara menyampaikan hujjah, dalil. Nah, banyak yang kepanasan, Pak, ketika bawain dalil. Dan banyak yang kepanasan ketika ditanya dalil. Maaf, Pak Yai, dalilnya mana? Ngambek. Ya. Bahkan ada yang terang-terangan, gara-gara dakwah salafi kita jadi repot nih nyari dalil katanya. Iya, dengan dakwah sunnah nih, Pak, mendidik orang jadi apa? Kritis, Pak. Kita pahamkan orang bahwa agama kita itu harus berdasarkan dalil. Agama ini milik Allah, bukan milik kiai. Biasakan tanya dalil. Akhirnya apa? Banyak masyarakat yang mulai melek. Nanya ke kiainya, dalilnya mana? Kiainya nggak punya dalil, bingung. Karena selama ini hanya mengajarkan taklid, nggak paham.
Sampai di antara mereka mengakui kalau banyak kiai ternyata suka bawain hadis-hadis yang doif bahkan palsu. Ya. Itu saudaraku seiman. Makanya ya akhi, dakwah sunnah ini harus terus diseruakan, Pak. Pahamkan manusia tentang pentingnya ittiba. Pahamkan manusia bahwa agama ini berdasarkan dalil hujjah. Pahamkan manusia bahwasanya pendapat kiai bukan dalil. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Dengan cara seperti itu, Pak, insya Allah lama kelamaan bid'ah akan semakin apa? Hilang. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Naam. Demikian, billahi taufik. Naam. Saya tim Jenais Masjid Torik yang prakteknya sukarela. Tak ada tarif kepada yang mengundang kami. Setiap selesai memandikan, mengkafani, mensolati hingga menguburkan mayat. Bolehkah kami tim Jenais Torik menerima amplop dari keluarga atau kerabat dari mayat jika dipaksa untuk menerima amplop tersebut yang disebutkan? Kalau dipaksa, terima aja. Kasih fakir miskin. Ya, bilang saya terima Pak, tapi kami akan salurkan kepada yang berhak. Adapun kami pribadi, kami mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dipaksa sama dia, Pak. Ya. Bolehkah memakan pemberian makanan dari keluarga atau kerabat mayat? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Yang saya tahu dari fatwa para ulama, nggak masalah. Bagaimana hukum terkait pihak keluarga mayat minta ikut penyiraman terakhirnya? Misal yang mayat suami dan istrinya. Satu gayung untuk siraman terakhir. Boleh, nggak apa-apa. Cuman untuk wanita memang makruh hukumannya ikut sampai ke kuburan. Kata ya Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janaiz falam yu'zam alaina. Kami dilarang ikut mengantar ke kuburan, tapi larangannya tidak dikuatkan. Artinya hukumnya makruh. Itu pendapat jumhur. Jadi dipahamkan kepada istri kalau dia memang dia wanita, Bu, Rasulullah melarang wanita ikut mengantar kemana? Ke kuburan. Tapi kalau istri kekeh tetap saya pengen, ya udah kita nggak bisa paksa karena hukumnya makruh. Tidak sampai kepada apa? Haram. Ya. Ada kumpulan ibu-ibu sudah ngaji, sering mengadakan acara rekreasi tanpa anak, tanpa suami. Bahasa sekarang me time. Mereka rekreasi atau jalan-jalan sementara suami dan anak-anaknya diam di rumah. Yang membuat muskilah sebagian aktivitas tersebut di-share di status atau story media sosial. Sehingga orang-orang banyak yang tahu. Ini belum hijrahnya belum kafah ini. Rasulullah aja mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik buat mereka. Allah saja berfirman waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Rasul juga bersabda, idza kharajatil mar'atu min baitiha istasrafaha syaitan. Apabila seorang wanita keluar dari rumahnya, maka setanlah yang akan menjadi apa? Ya, musyrifnya. Wa khairuhunna wa hunna fi buyutihinna. Ya. Wa aqrabuhunna ilallah, kata Rasulullah, sedekat-dekatnya wanita kepada Allah itu kapan? Saat dia berada di mana? Di rumah. Keluarnya wanita sesama wanita tanpa anak suami, fitnah, Pak, fitnah. Bukan berarti wanita dikerem terus di rumah, tidak. Ya kalaupun mau dia keluar, ajak suami sama anak. Agar lebih jauh dari fitnah.
Wallahi akhi, menjauhi fitnah itu akhi, itu sangat dianjurkan oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh dalam surat An-Nur itu, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta kepada mereka istri-istri Nabi ya sebuah mata, maka mintalah kepada mereka dari belakang hijab. Lalu Allah menyebutkan alasannya, dzalika atharu liqubuli qulubikum wa qulubihin. Itu lebih suci untuk hati kalian dan hati mereka. Kesucian hati itu penting. Sekarang ketika wanita sama emak-emak bareng cekakak cekikik dan yang lainnya, ngerumpi dan yang lainnya, jalan-jalan, akhirnya apa yang terjadi? Merasa bebas, nggak ada suami, nggak ada anak, dan itu sangat mudah setan untuk menggoda mereka. Karena sudah dikabarkan oleh Rasulullah, wanita itu ya akbala bi arba, datang dengan 4, pergi dengan 8. Maksudnya fitnahnya wanita itu berat, Pak. Fitnah wanita itu berat. Maka ya kita katakan ibu-ibu yang sudah ngaji tadi belum kafah dia. Masih ngikutin hawa nafsu. Masih belum secara kafah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Salahkah kita jika menegur orang yang ingin menasihati sesama muslim dalam hal yang baik dengan cara yang sudah baik lantaran nasihat tersebut sangat nyesek? Kita menegur orang yang ingin menasihati sesama muslim. Ya. Akhi, kalau ada orang yang menasihati sesama muslim itu baik. Tapi kalau caranya nyesek, itu nggak baik. Menasihati memang dianjurkan, tapi Allah menyuruh kita menasihati dengan cara yang baik. Ya. Allah berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Ucapkanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Itu perintah Allah kepada Bani Israel dan berlaku untuk kita kaum muslimin. Ya. Jadi kalau kita nasihatin orang, jangan dengan cara yang bikin nyesek, Pak. Tapi terkadang, Pak, kita sudah menasihati dengan cara yang baik, tetap aja nyesek. Karena memang orangnya yang nggak mau dinasihatin, dadanya sesek. Ya, ada yang kayak gitu. Maka yang salah ya dia yang dinasihatin, nggak mau terima. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau orang ya menolak dinasihatin padahal sebetulnya dia salah, itu menunjukkan adanya kesombongan di hatinya. Saya memiliki komunitas memberantas buta huruf Al-Quran. Masya Allah, bagus. Tapi di situ akidah manhajnya campur, Ustadz. Yang ini kami pertanyakan, apakah tetap di komunitas itu atau keluar komunitas, bikin komunitas baru yang benar-benar di atas akidah yang bagus, manhajnya bagus. Ajak teman-teman yang lain yang satu visi dan misi untuk menyebarkan manhaj salaf, menyebarkan sunnah melalui mengajarkan Al-Quran tadi. Sedikit demi sedikit sambil kita masukkan sedikit akidah. Ya, misalnya memberantas buta huruf Al-Quran. Pas membaca Ar-Rahman 'alal arsy istawa, masukkan akidah. Allah beristiwa di atas arasy. Ya. Apakah keikhlasan seseorang bisa diukur dengan kecilnya mukafa'ah? Ya akhi,
Ya, seseorang digaji dengan mukafaah yang sedikit, yang berakibat dia tidak bisa fokus dalam mengajar. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, banyak guru, maaf, di sekolahan dikasih gaji kecil. Akhirnya dia tidak bisa fokus ngajar di sekolah karena mikirin buat cari nafkah untuk memenuhi. Ini sangat berefek Pak kepada kualitas murid Pak. Makanya alhamdulillah ya, saya pribadi di Syatibi sudah saya bilang ke teman-teman, tolong guru-guru di Syatibi gajinya harus lebih besar daripada pesantren yang lain. Supaya mereka fokus bisa mengajar, gak mikirin cari apa? Fulus. Ya. Kenapa Pak? Karena penting itu Pak. Ketika seorang guru dicukupi, dia akan fokus mengajar. Dia akan fokus untuk apa? Menambah keilmuan. Dia akan fokus untuk memberikan yang terbaik buat murid. Sehingga murid berkualitas. Berkualitas. Makanya jangan aneh kalau banyak pesantren sunnah mahal. Kenapa? Karena mereka pengen guru-gurunya pun dia apa? Disejahterakan. Kalau gurunya sejahtera, gajinya cukup tinggi, mereka pun kerjanya pun juga apa? Bagus, bismillah, banyak. Walaupun ada juga sih dikasih guru gaji tinggi malah seenaknya, Pak. Maka tentu manajemen yang harus negor. Udah dikasih gaji gede, seenaknya, oh yang kayak ginian sih ya dibersih-bersihin aja. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Sebagian orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi menganggap kedudukan mereka lebih mulia dibandingkan para ulama. Waduh, ini ngeri, Pak. Karena sebatas keturunan Nabi tidak akan menyelamatkan dari api neraka. Rasulullah saja bersabda kepada anaknya sendiri bernama Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammad, salimi mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah bintu Muhammad, silahkan kamu minta harta dariku, apa yang kamu mau. Aku tidak bisa menolong kamu dari adab Allah sedikit pun. Sebatas keturunan Rasul itu bukan jaminan masuk surga, enggak. Ya. Maka dari itu saudaraku, justru lihat Pak, hampir kebanyakan ulama bukan keturunan Rasul Pak. Imam Syafi'i keturunan Rasul? Bukan. Imam Ahmad? Bukan. Imam Malik? Bukan. Imam Abu Hanifah? Bukan. Imam 4 madhab ini bukan keturunan Rasul. Tapi ilmunya manfaat. Karena agama ini bukan milik keturunan Rasul. Agama ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang Allah berikan kepada siapa yang Allah cintai. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa? Ada enggak ayatnya? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah keturunan Rasul. Ada? Enggak ada. Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Siapapun Anda. Tanpa melihat keturunan. Tanpa melihat yang penting Anda bertakwa. Walaupun hitam legam sekalipun, ya, nggak punya keturunan mulia, tapi dia bertakwa kepada Allah, maka dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini, makanya Rasulullah SAW Pak tidak memilah-milih sahabatnya Pak. Ada sahabatnya Rasul yang sangat dicintai oleh Rasulullah, ternyata kulitnya hitam. Usama bin Zaid. Bilal bin Rabah, budak, ya, sangat dicintai oleh Rasulullah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.